Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hadirin kaum muslimin jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Nikmat yang begitu banyak yang kita tidak akan mampu untuk menghitungnya, karena saking banyaknya nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, tentulah kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu, marilah kita syukuri nikmat-nikmat yang ada, kita gunakan untuk melaksanakan ketakwaan, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah merupakan cara dan jalan yang terbaik bagi seorang hamba untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan jumlah mereka tidak banyak, sebagaimana Allah nyatakan wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur, yaitu pandai mensyukuri nikmat Allah digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya, sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, suri toladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Ikhwani wa akhwat billah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui dan kita yakini bahwasanya akhir perjalanan kehidupan manusia, maka di sana ada dua tempat yang tersedia, dua tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk manusia. Dua tempat tersebut adalah jannahnya Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah nar, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah paham betul bahwasanya jannah atau surga
itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya, untuk hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara neraka adalah tempat kembali yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang musyrik, untuk orang-orang munafik, dan untuk sebagian orang-orang yang memiliki keimanan namun dosa-dosanya sangat banyak, sehingga mereka dimasukkan terlebih dahulu di dalam neraka sebelum nantinya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan surga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bersegera menuju surga tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju ampunan Rabbmu dan surga yang seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala serta Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dimasukkan ke dalam surganya, karena memang surga adalah tempat yang di dalamnya penuh kenikmatan, penuh keabadian, yang orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga tidak akan pernah merasakan kesusahan, tidak pernah merasakan kepayahan, kepedihan sedikit pun, sesaat pun tidak. Justru yang akan mereka dapatkan adalah kenikmatan dan bertambah kenikmatan dan terus bertambah kenikmatan yang ada, tanpa diselingi dengan sesuatu yang dibencinya atau sesuatu yang menjadikan seseorang itu menderita. Sebaliknya neraka, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan fattaqun narol lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Hendaklah kalian takut kepada neraka yang bahan bakarnya adalah dari batu dan dari manusia, uiddat lil kafirin, dan disediakan untuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang durhaka kepada Rabbnya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tempat kembalinya adalah neraka. Ini adalah sesungguhnya masa depan manusia, masa depan kita. Ada dua tempat di sana, nggak ada pilihan yang ketiga. Maka sejauh mana kita mempersiapkan diri ketika di dunia inilah untuk mendapatkan tempat nanti di yaumil qiyamah, dan tentu kita mengharapkan agar kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan hal yang berkaitan dengan sebagian kengerian neraka
yang Allah dan Rasul-Nya jelaskan di dalam ayat-ayatnya, di dalam Al-Quranul Karim, dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Agar kita menjadi takut, agar kita menjadi orang-orang yang betul-betul berusaha untuk beramal sehingga terjauhkan dan terhindarkan dari neraka tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna jahannama kanat mirsada." Sesungguhnya di dalam neraka jahanam itu ada tempat-tempat pengintai, yaitu para malaikat yang senantiasa mengawasi para penghuni neraka. Ya. Kemudian lit-taghina ma'aba. Ya. Neraka itu adalah tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Lit-taghina ma'aba. Ya. Tempat kembali sebagai tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Yang dimaksud dengan melampaui batas di sini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, melampaui batas di sini mencakup dua hal. Yang pertama adalah melampaui batas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, melampaui batas terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Melampaui batas terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah berupa melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Hak yang pertama yang dilanggar oleh seseorang tersebut adalah mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya berbuat kesyirikan yang merupakan kedzaliman yang paling besar, kedzaliman yang paling tinggi. Orang ini tidak mau menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat ketika Mu'adz bin Jabal membonceng himar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau apakah hak Allah atas hamba? Dan apakah wa ma haqqul ibad 'ala Allah, dan apa haknya hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Mu'adz berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kemudian Rasulullah berkata, haqqullah 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba adalah hendaknya seorang hamba hanya beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini hak yang harus kita tunaikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penciptaan kita. Sebagaimana Allah jelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala alla yu'addiba ma la yusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya Allah tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa
seorang hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini hak yang akan didapatkan oleh seorang hamba ketika dia tidak mensekutukan Allah, maka Allah tidak akan mengazab mereka. Ini berkaitan dengan hak Allah terbesar yang kita tidak boleh melampaui batas, artinya harus kita paskan, harus kita tepatkan kondisi diri kita, yaitu sebagai seorang hamba yang menghambakan diri kepada Allah dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan juga berkaitan dengan penghalalan dan pengharaman, yang itu adalah merupakan hak Allah, yang tidak boleh seseorang atau kita menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, atau sebaliknya mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Ini tidak boleh, karena ini merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya yang berkaitan dengan hak manusia, yang kita tidak boleh melampaui batas, berlaku zalim dalam masalah ini, yaitu berkaitan dengan yang pertama adalah darah mereka. Kita tidak boleh menumpahkan darah manusia dengan cara yang batil, dengan cara yang diharamkan. Harus kita jaga darah seorang muslim. Maka enggak boleh seseorang ini hanya perkara sedikit kemudian membunuhnya dengan perkara-perkara yang tidak dibenarkan, kemudian seseorang membunuh seseorang. Betul-betul menjaga darah manusia, ya. Baik itu darah seorang muslim maupun yang kafir. Tentu ada cara-cara tersendiri, aturan-aturan tersendiri berkaitan dengan masalah ini, ya. Dalam misalnya dengan orang kafir dalam kondisi apa? Karena kafir itu berbeda-beda kedudukannya. Ada kafir yang dilindungi oleh kaum muslimin, ada kafir yang mereka itu berada dalam perjanjian dengan kaum muslimin, yang ini tidak boleh ditumpahkan darahnya kecuali kafir harbi, yaitu dalam keadaan perang. Ada aturan, nggak boleh seorang sembarangan, ya. Ada aturannya dalam agama ini. Nggak boleh serampangan, nggak boleh sembarangan menumpahkan darah manusia. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan mal, harta. Kita tidak boleh melampaui batas atau berlaku zalim terhadap harta manusia dengan cara mengambilnya dengan cara yang haram. Tidak boleh. Harus dengan cara yang benar, sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam syariat yang mulia ini, ya. Kemudian yang ketiga, saya singkat saja, yaitu berkaitan dengan kehormatan. Jangan sampai seseorang itu menjatuhkan kehormatan saudaranya, menghinakan kehormatan saudaranya. Kita jaga kehormatan mereka, ya. Bahkan ketika saudara kita kaum muslimin misalnya terjatuh di dalam sebuah kesalahan, maka jangan begitu cepat kita menyebarkan. Kita lihat dulu permasalahannya. Apakah dia itu seorang yang memang hobinya berbuat kesalahan, dan kesalahan itu bisa berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat, misalnya menimbulkan keresahan,
karena dia suka mencuri, maka kita memperingatkan manusia agar hati-hati dari ini, si fulan ini, karena dia suka mencuri, suka berbuat seperti ini. Kerusakannya besar, maka boleh disebarkan agar manusia hati-hati terhadap orang ini. Tapi kalau dia dalam keadaan seperti itu terpaksa sekali karena kondisi-kondisi yang ada, misalnya dia sangat membutuhkan dana untuk pengobatan orang tuanya, sementara tidak ada jalan lain yang dia temukan, kemudian dia mengambil harta orang misalnya karena betul-betul terpaksa, sementara kita ketahui dia adalah orang yang baik, suka sholat, melaksanakan sholat. Tapi kadang-kadang manusia bisa seperti itu, terjatuh seperti itu, dalam kondisi bingung, orang tuanya sakit, nggak ada dana, nggak ada butuh obat, nggak ada uang, kemudian dia ambil. Nah, maka kalau kita ketahui seperti itu, jangan disebarkan, ya, karena madorotnya lebih besar. Karena orang akan menuding, oh itu loh, ketoke wae sregep ning masjid, ternyata pencuri dia. Padahal pencurinya mencuri baru sekali, dan itu dalam kondisi sangat terpaksa. Bukan berarti kita melegalkan mencuri. Ini berkaitan dengan menjaga kehormatan seseorang, ya, seperti itu. Maka Bapak Ibu sekalian, neraka itu adalah sebagai tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalamnya selama berabad-abad. Artinya dalam jangka waktu yang lama. Dalam jangka waktu yang lama. Dan kita ketahui sebagaimana awal tadi kami sampaikan tentang penghuninya, neraka itu dihuni oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Mereka itu kekal, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, mereka kekal. Orang-orang munafik kekal di neraka. Bahkan dalam ayat itu disebutkan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya adalah di keraknya neraka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi nari jahannama jami'ah. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dengan orang-orang kafir di dalam neraka semuanya. Ya. Orang munafik adalah orang-orang yang secara status sebagai seorang muslim, mengaku sebagai seorang muslim, tetapi di dalam dirinya dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan kedengkian terhadap Islam dan kaum muslimin. Dia tidak suka dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, berusaha untuk memadamkan cahaya Islam ini. Oleh karena itu, orang-orang munafik biasanya bekerja sama dengan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Maka sangat pas dan layak ketika Allah menjadikan mereka orang-orang munafik ini sebagai penghuni neraka, dikumpulkan bersama orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Karena memang begitu keadaan mereka di dunia, berkumpul, bekerja sama. Maka di neraka pun mereka dikumpulkan tempatnya bersama-sama. Ini mereka kekal, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Tentu dimaksud di sini adalah karena nifak, kemunafikan itu ada dua, nifak akbar dan nifak asghar. Nifak akbar yaitu nifak i'tiqad yang berupa keyakinan yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sementara nifak
asghar, nifak yang kecil adalah nifak amal, berkaitan dengan amal. Ya, sehingga Rasulullah menyatakan tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ya, kalau berbicara bohong, kalau diberi amanah khianat, yang satu apa? Kalau berjanji mengingkari. Nah, ini nifak amal, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tetapi yang mengeluarkan tadi adalah seperti tadi, penjelasan secara singkatnya, yaitu mereka adalah orang-orang yang sangat benci terhadap Islam dan kaum muslimin dan ajaran-ajaran yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sementara ada penghuninya yang dari kalangan orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan, bisa dimasukkan ke dalam neraka karena dosanya. Ini yang membedakan antara ahlu sunnah wal jamaah dengan kelompok lain dari kalangan khawarij maupun mu'tazilah tentang keberadaan kaum muslimin yang berada di neraka. Kalau orang-orang khawarij, orang-orang mu'tazilah, orang-orang yang berbuat dosa besar di dunia ini, maka mereka meyakini akan kekal di neraka nanti. Ini manhajnya orang-orang khawarij dan orang-orang mu'tazilah. Karena secara umum orang khawarij meyakini bahwasanya pelaku dosa besar di dunia ini kufur, kemudian di akhirat akan kekal di dalam neraka. Oleh karena itu mereka sangat mudah untuk mengkafirkan orang lain ketika orang lain itu berbuat dosa besar. Wah, karena berbuat zina, berbuat minum khamar, maka dikafirkan. Ini enggak berbeda dengan ahlu sunnah wal jamaah. Orang Mu'tazilah meyakini bahwasanya orang-orang yang berbuat dosa besar fid dunia fi manzilah baina manzilatain, berada dalam suatu kedudukan di antara 2 kedudukan. Maksudnya di dunia, hukum di dunia ini mereka tidak mukmin juga tidak kafir. Dikatakan mukmin tidak, dikatakan kafir tidak. Ya gimana? Bainahuma, di antara keduanya. Ya membingungkan. Tapi mereka sama, pemikiran mereka sama terhadap pelaku dosa besar nanti di yaumil kiamah kekal di neraka. Ini pemikiran khawarij maupun mu'tazilah. Sedangkan ahlu sunnah wal jamaah tidak. Mereka meyakini bahwa pelaku dosa besar dari kalangan umat ini mereka tidak kekal di dalam neraka. Bahkan mereka berpeluang untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW untuk dientaskan atau tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka, atau kalau sudah dimasukkan ke dalam neraka bisa diangkat, dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Hal ini didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Nah, artinya ketika mendapatkan syafaat, kan jenis syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah itu satu, syafaatul uzma atau syafaatul kubra. Kemudian kedua, syafaat yang diberikan kepada orang untuk segera masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang berhak masuk ke dalam neraka kemudian mendapatkan syafaat jadi tidak dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga adalah syafaat Rasulullah untuk para penghuni neraka agar dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga syafaat yang lain yang khusus untuk orang kafir, yaitu syafaat beliau untuk paman beliau yaitu Abu Thalib agar diringankan dari siksa neraka. Ini satu-satunya orang kafir yang mendapatkan syafaat. Karena secara umum orang kafir tidak berhak untuk mendapatkan syafaat dari siapapun. Ya, dari siapapun, hanya satu, yaitu Abu Thalib, karena jasa-jasanya di dunia terhadap
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi beda antara ahlus sunnah dengan orang-orang yang menyelisih ahlus sunnah berkaitan dengan penduduk neraka dari kalangan orang-orang yang di dalam hatinya masih ada keimanan walaupun seberat zarah. Ya, zarah itu ada ulama yang menjelaskan kalau kita berada di ruangan kemudian di situ tertimpa cahaya matahari, maka bisa kita lihat ada benda-benda kecil ya yang berterbangan ke sana kemari. Itu ada yang menjelaskan maksud zarah itu seperti itu. Ya. Ini labisina fiha ahqaba la yadzuquna fiha bardaw wala syaraba. Di dalamnya mereka tidak merasakan kesejukan dan juga tidak mendapatkan minuman. Ya, di dalamnya ya, sudah pasti bahwa penduduk neraka akan merasakan panas yang luar biasa karena dia diliputi oleh api, baik dari luarnya, kemudian berupa minumannya, semuanya serba panas. Dan juga ada yang dingin, tapi dinginnya jangan kita bayangkan dingin yang menyegarkan, tapi dingin yang menyiksa. Ya. Dia tidak merasakan kesejukan dan tidak merasakan minuman. Illa hamimau wa ghassaq. Kecuali ia dapat minuman. Tetapi apa minumannya? Hamima, yaitu air yang sangat panas. Ya. Air yang sangat panas. Wa ghassaq, dan nanah atau isi daripada penduduk neraka. Isi perut dari penduduk neraka. Ini yang menjadi minumannya. Ya. Mereka bukan tidak diberi minum, tidak. Ya. Tetapi mereka diberi minum sebagaimana Allah Subhanahu wa taala wa in yastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yaswil wujuh bi'sas sarabu wa sa'at murtafaqa. Di dalam surah Al-Kahfi. Ya. Ketika mereka meminta minum, maka mereka diberi minum dengan cairan seperti besi yang dipanaskan. Bisa membayangkan bagaimana besi yang dipanaskan? Bukan berarti tidak diberi minum, tidak, diberi minum. Ketika mereka minta minum, diberi minum. Tetapi minumannya adalah seperti besi yang dipanaskan. Dan itu adalah seburuk-buruk minuman, dan neraka adalah sejelek-jelek tempat peristirahatan. Ya. Enggak ada istirahat yang hakiki. Ya. Dalam ayat lain Allah menyebutkan wasukku ma'an faqatta'a am'a'ahum, dan mereka diberi minum dengan ma'an hamima, air yang sangat panas. Faqatta'a am'a'ahum, yang itu memutus-mutus usus-usus mereka, mencabik-cabik, memotong-motong usus mereka. Ya. Ini keadaannya. Diberi minum dengan air yang sangat panas, yang air itu menyebabkan terputusnya usus. Jadi seperti itu keadaannya. Sementara bagian luar tubuhnya menginginkan kedinginan. Tapi apa yang terjadi? Ya, Allah sebutkan wasubbu fawqa ra'sihi min adzabin hamim. Kemudian dituangkan di atas kepala mereka
min adzabin hamim, yaitu dari siksa yang sangat, air yang sangat panas. Jadi dituangkan cairan yang sangat panas. Apa yang terjadi? Mengelupas kulitnya, hancur tubuhnya. Namun apakah sesudah terkelupas, sesudah terpotong-potong usus-usus yang ada, sudah selesai? Lah, tidak. Allah sebutkan kullama najijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Ketika kulit-kulit mereka menjadi hangus, maka kami gantikan dengan kulit yang baru agar mereka merasakan beratnya azab. Begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya. Ini bukan berarti mereka tidak diberi makan. Ya, makanannya dari buah yang berduri, minumannya seperti itu. Ya. Illa hamimau wa ghassaqa. Ya, dari air yang sangat panas dan al-ghasaq. Al-ghasaq ini ada yang menjelaskan yaitu nanah. Yang kedua adalah isi perut penghuni neraka. Jazaa'u wifaqa, sebagai balasan yang setimpal, sepadan. Ketika seseorang mendapatkan siksa yang seperti itu, ini sebagai balasan bagi mereka, dan balasan itu setimpal. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendolimi manusia sedikit pun, tidak. Dengan dibalas yang seperti itu merupakan balasan yang setimpal bagi mereka. Allah tidak mendoliminya sedikit pun. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman-Nya, innallaha la yadlimu yadlimun nasa ahadan walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Sesungguhnya Allah tidak mendolimi manusia sedikit pun. Akan tetapi manusia itulah yang telah mendolimi dirinya sendiri. Ya. Dia tidak mau beribadah kepada Allah. Dia mengingkari, memusuhi rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka itu adalah merupakan balasan yang setimpal. Balasan yang setimpal. Jazaa'u wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kaddabu bi ayatina kidzaba. Sesungguhnya mereka dulu ketika di dunia ini tidak mengharapkan hisab, hari penghisapan, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sedusta-dustanya. Ya. Ini ada dua pelanggaran yang dilakukan oleh orang tadi. Yang pertama berkaitan dengan akidah, yaitu mereka tidak mengharapkan hari penghisapan yang terjadi di yaumil akhir nanti. Padahal ini adalah bagian akidah, keyakinan. Orang-orang ini meyakini kehidupan ya hanya kehidupan dunia saja. Tidak ada nanti hidup sesudah mati. Kok kowe ngerti apa wis pernah mati? Ya, kan ada orang yang pernah mengungkapkan seperti itu. Apakah kamu pernah di sana? Ya. Ini konsep kehidupan seperti ini Allah jelaskan keadaan mereka. Mahiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Tidaklah kehidupan itu kecuali kehidupan dunia saja. Kami mati, kami hidup, dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali waktu. Inilah konsep kehidupan orang-orang ateis, orang-orang kafir. Mereka mengingkari kehidupan sesudah kematian.
Bagi mereka kehidupan ya hanya dunia ini saja. Wa ma hiya hayatunad dunya. Tidaklah kehidupan itu kecuali kehidupan dunia saja. Namutu wa nahya, kami hidup, kami mati dan kami hidup. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali ad-dahr, waktu. Ini kehidupan konsep mereka, sehingga mereka nggak ngitung besok arep diwales, aku nek ngene berbuat seperti ini akan mendapatkan balasan. Tidak, nggak ada dalam konsep mereka. Hidup yang ning dunia ini, maka semua potensi yang dimiliki dicurahkan untuk kesuksesan, keberhasilan di dunia ini. Bagi orang-orang yang beriman tidak. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat. Dunia ini hanya sebagai ladang saja untuk berakhir, ya. Dan mereka mendustakan kepada kami ayat-ayat kami dengan sedusta-dustanya, mengingkari ayat-ayat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mencibirnya ketika dibacakan ayat Al-Qur'an, opo iku. Ketika dibacakan hadis Rasulullah, Allah kamu kembali ke jalan, ke zaman unta dan sebagainya, mencibir, ya, mencibir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa kulla shay'in ahsaynaha, dan segala sesuatu telah kami catat di dalam suatu kitab catatan, yaitu di Lauhil Mahfuz. Fadzuku falan nazidakum illa adzaba, maka rasakanlah dan tidak menambah bagi mereka kecuali besarnya siksa. Yaitu menunjukkan bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa ayat ini fadzuku falan nazidakum illa adzaba ini adalah merupakan ancaman, peringatan yang sangat keras bagi penduduk neraka, bahwasanya mereka tidak merasakan hari-harinya kecuali semakin bertambah hari semakin bertambah siksa, tidak berkurang sedikit pun, ya, tidak berkurang sedikit pun. Maka mereka minta kepada malaikat, ud'u rabbakum, mintalah kepada Rabbmu, ayyukaffif anna yauman min adzab, mintalah kepada Rabbmu agar meringankan siksa dari kami walaupun hanya sehari. Ya. Dia tidak berani menyandarkan rububiyah itu langsung untuk dirinya, maka dia meminta pada malaikat, ya malaikat minta kepada Rabbmu. Tidak berani mengatakan Rabb kita, tapi Rabbmu, karena ya, suatu keadaan yang dia betul-betul terhina pada saat itu, maka malu untuk mengatakan Rabbuna, tapi Rabbukum, yaitu Rabbmu. Yukaffif ayyukaffif, tidak berani untuk mengatakan menghilangkan, tapi meringankan, karena nggak mungkin dihilangkan siksa itu. Minta untuk diringankan anna dari kami, yauman min adzab, sehari saja dari siksa. Tidak berani mengatakan selama-lamanya agar dihilangkan atau dijauhkan dari siksa, tapi sehari saja. Minta sehari saja, agar merasakan istirahat sehari saja, tidak menerima siksa. Tapi tidak, ya, justru semakin hari semakin berat siksa yang dirasakan. Ini hadirin sekalian, mudah-mudahan ini memberikan renungan dan peringatan kepada kita sekalian untuk hati-hati, ya, di dunia ini kita sebentar dan sementara kehidupan yang hakiki adalah kehidupan nanti di yaumil akhir. Maka berusahalah untuk menjalankan kehidupan ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kita cukupi dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.